Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Quran yang mana begitu mulia. Para peneliti mengatakan bahwa Al-Quran sekarang sudah terbukti 80% kebenarannya, sisa 20% kebenarannya yang belum bisa dibuktikan. Dan 20% ini belum ada 1% pun yang terbukti salah. Oleh karena itu belum ada yang terbukti salah di dalam 20% ini. Dan 80% kebenarannya sudah terbukti benar, baik yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, baik yang berbicara tentang fisika, baik yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang berbicara tentang sejarah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuktikan kebenarannya, sudah 80%. Sisa 20% yang belum bisa dibuktikan. Kenapa 20% itu belum bisa dibuktikan? Karena 20% itu belum terjadi. Apa itu yang belum terjadi? Ketika Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di ayat lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung berterbangan. Dan itu belum terjadi karena belum kiamat. Al-Quran berbicara tentang bagaimana padang mahsyar. Al-Quran berbicara tentang bagaimana alam barzah. Al-Quran berbicara tentang bagaimana keadaan-keadaan nanti pada saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Al-Quran berbicara tentang bagaimana azab-azab macam-macam siksaan di dalam neraka. Al-Quran berbicara bagaimana keindahan-keindahan di dalam surga, bagaimana buah-buahan di sana, bagaimana keindahan-keindahan, bagaimana luasnya orang-orang yang, bagaimana luas kamarnya orang-orang yang masuk surga, bagaimana madu di sana, bagaimana telaga Kautsar, bagaimana indahnya dan cantiknya bidadari-bidadari yang ada di sana. Itulah yang belum bisa dibuktikan karena belum terjadi. Dan yakin seyakin-yakinnya Al-Quran akan terbukti 100% ketika kita sudah melewati hal-hal yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran telah banyak membicarakan bahwa ketika nanti kita meninggal dunia, ketika kita nanti mati, banyak orang yang menyesal. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 27-28, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ada orang yang menyesal. Bahkan dia berteriak. Mereka mengatakan, ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku sekarang tidak bisa memberikan manfaat. Dulu sewaktu saya hidup di dunia, saya adalah orang kaya raya. Dulu sewaktu saya hidup di dunia, saya adalah orang kolong merat. Apapun bisa saya beli. Ternyata hartaku sekarang tidak bisa memberikan manfaat. Halaka anni sultaniya. Dulu sewaktu saya hidup di dunia, saya adalah raja, saya adalah presiden, saya mempunyai kekuatan, saya mempunyai kekuasaan. Ternyata pangkat dan jabatanku sekarang tidak bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu, ya, pangkat, harta, dan uang tidak bisa memberikan manfaat apabila kita tidak memanfaatkan dalam hal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu harta yang kita sedekahkan, infakkan, itulah yang bisa bermanfaat. Tentu pangkat dan jabatan, tanda tangan yang kita manfaatkan untuk agama, itulah yang bisa membantu. Tetapi kalau tidak, maka itu akan mencelakakan kita dan akan menjerumuskan kita. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam surah As-Sajdah ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ada juga orang yang menyesal. Rabbana absarna, wahai Allah, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oleh karena itu ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan berbuat amal soleh. Oleh karena itu, kalau sudah masuk alam kuburan, biar menangis darah sekalipun tidak akan mungkin kita kembali ke dunia. Makanya banyak orang nanti di hari kemudian, di alam barzah, di alam kuburan, mereka menangis, habis air matanya, menangis lagi, tidak ada yang keluar kecuali darah dan nanah yang keluar. Habis darah dan nanah yang keluar, begitu menyesal, menangis, yang keluar adalah bola matanya yang keluar, begitu dia menyesal. Oleh karena itu hadirin yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyesal, mari kita memperbaiki diri. Sebelum kita menyesal, mari kita memperbaiki akhlak. Sebelum kita menyesal, mari kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Mumpung masih dalam suasana bulan suci Ramadan, insya Allah
Kalau kita beramal, insya Allah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal kita pada bulan suci Ramadan ini. Perbanyak sedekah, perbanyak bacaan Al-Qur'an, berpuasa, sholat tarawih, perbanyak sholat-sholat sunnah, insya Allah itulah yang akan menolong kita nanti di hari kemudian. Sebelum kita menyesal, mari kita mempersiapkan diri. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq was sa'adah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.